Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Dina Fadila. You can call me Dina. I'm majoring chemistry in Faculty Science and Technology in Islamic University State Syarif Hidayatullah, Jakarta. I'm as the young member of UKM Bahasa Flat of UIN Jakarta. Hari ini saya akan membahas tentang introduction dan conversation bahasa Mandarin. Sebentar, saya akan share screen PPT-nya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan terlebih dahulu ke pengenalannya atau introduction. Nah, sistem tulisan bahasa Tionghoa menggunakan huruf Tionghoa. Huruf Tionghoa sendiri tidak dapat menyatakan dengan jelas lafalnya. Hanyu Pinyin, ejaan fonetis bahasa Tionghoa adalah suatu sistem mengeja bahasa Tionghoa dengan abjad atau alfabet Romawi atau Latin. Rencana ejaan fonetis bahasa Tionghoa yang digunakan teks buku ini adalah Rencana Ejaan Fonetis Bahasa Tionghoa yang sah dari Republik Rakyat Tionghoa. Dewan Rencana Ejaan Fonetis Bahasa Tionghoa dari Komite Reformasi Sistem Tulisan Tiongkok mengadakan penyelidikan dan menyusun rencana ejaan fonetis bahasa Tionghoa ini pada tahun 1955 sampai 1957. Rencana ejaan fonetis bahasa Tionghoa telah diratifikasi dan diumumkan oleh Kongres Rakyat Nasional Tiongkok pada tanggal 11 Februari 1958. Rencana ejaan fonetis bahasa Tionghoa telah diakui sebagai standar internasional dalam menulis huruf Tionghoa dengan alfabet fonetik Tionghoa oleh Organisasi Standarisasi Internasional pada tahun 1982. Rencana ejaan fonetis bahasa Tionghoa tidak merupakan satu sistem lain dalam tulisan bahasa Tionghoa, tapi dapat dijadikan alat dalam mempelajari bahasa Tionghoa oleh orang Tionghoa dan orang asing. Selanjutnya yaitu konsonan dalam bahasa Mandarin yang tulisan berbeda dengan cara bacanya. Yang pertama yaitu huruf B dibaca seperti huruf P. Suara bibir atau labial. Lafalkan seperti konsonan P dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu pa, pen, pang. Kita ulangi sekali lagi, contohnya yaitu pa, pen, pang. Yang kedua, huruf P dibaca PH. Jadi seperti ada huruf H-nya. Suara bibir atau labial aspirasi. Lafalkan seperti konsonan PH dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu pu, pan, piao. Sekali lagi, pu, pan, piao. Nah, yang ketiga yaitu huruf D, dibaca T. Suara ujung lidah atau apikal. Lafalkan seperti konsonan T dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu ti, tie, teng. Sekali lagi, ti, tie, teng. Yang keempat yaitu huruf T, dibaca TH. Suara ujung lidah atau apikal aspirasi. Lafalkan seperti konsonan TH dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu tue, tian, tao. Sekali lagi, tue, tian, tao. Next, yang kelima yaitu huruf G, dibaca K. Suara pangkal lidah atau velar. Pangkal lidah menyentuh langit-langit mulut. Lafalkan konsonan K dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu kun, kei, kai. Sekali lagi, kun, kei, kai. Yang keenam yaitu huruf K, dibaca KH. Suara pangkal lidah atau velar aspirasi.
Pangkal lidah menyentuh langit-langit mulut. Lafalkan konsonan KH dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu kai, ku, ke. Sekali lagi, kai, ku, ke. Yang ketujuh yaitu J. Huruf J dibaca seperti huruf C. Suara badan lidah atau dorsal. Lafalkan seperti konsonan C dalam bahasa Indonesia. Contohnya, cia. Sekali lagi, cia. Yang kedelapan yaitu huruf Q. Dibaca CH. Suara badan lidah atau dorsal aspirasi. Lafalkan seperti konsonan CH dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu cia. 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 Oke. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu ZH. Dibaca C. Ujung lidah menempel ke langit-langit. Contohnya yaitu Chan, Chan, Chan. Yang ke-10 yaitu huruf Z. Dibaca C. Ujung lidah menempel pada belakang gigi seri bawah. Contohnya yaitu Cai, Cai. Yang ke-11 huruf C. Dibaca CH. Ujung lidah menempel pada belakang gigi seri bawah. Contohnya yaitu Chao, Chao, Chao. Yang ke-12 yaitu huruf X. Dibaca S. Suara badan lidah atau dorsal. Lafalkan mirip konsonan S dalam bahasa Indonesia. Namun dilafalkan dengan badan lidah, bukan dengan ujung lidah. Contohnya yaitu Sio, Sio, Sio. Terus yang ke-13 yaitu SH. Dibaca S. Ujung lidah menempel ke langit-langit. Contohnya yaitu Suai, Suai. Yang ke-14 yaitu S. Dibaca S. Ujung lidah menempel pada belakang gigi seri bawah. Contohnya yaitu Sue, Sue. Oke, next. Selanjutnya itu ada huruf vokal. A, I, E, O, U, U. E, huruf E. Contohnya pen, peng, ce, kei, cie, xie, fei. Sekali lagi. Pen, peng, ce, kei, cie, xie, fei. Yu. Itu adalah gabungan antara U dan I. Contohnya yaitu yu, lu, nyu. Kemudian huruf O. Apabila ada kata ong, itu dibacanya ung. Contohnya yaitu yung, kung, chung, 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 tung. Next. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang nada dalam bahasa Mandarin atau intonasi. Nada dalam bahasa Mandarin yaitu ada 4. Yang pertama, nada pertama adalah suara tinggi, datar, dan panjang. Nada pertama ini memiliki penanda seperti ini, garis lurus, garis datar. Contohnya yaitu ma, yang artinya ibu. Ma. Sekali lagi, ma. Nada yang kedua yaitu nada tengah ke nada tinggi. Nada kedua ini memiliki penanda seperti ini, dari atas ke bawah. Contohnya yaitu ma, yang artinya kata. Ma, yang artinya kemudian. Nada yang ketiga yaitu nada yang dimulai dari nada setengah rendah, kemudian naik ke nada setengah tinggi. Nada ketiga ini memiliki penanda seperti ini. Nah, seperti ini. Contohnya yaitu ma, yang artinya kuda. Ma, ma. Nada yang keempat adalah nada yang dimulai dari nada tinggi, kemudian langsung turun ke nada rendah.
Nada keempat ini memiliki penanda seperti ini. Dari atas ke bawah, contohnya itu ma, yang artinya marah, memarahi. Ma. Sekali lagi, ma. Nah, dan yang terakhir adalah nada netral atau ringan, nada suara rendah dan lembut. Nada ini tidak ada penanda pada nadanya. Contohnya yaitu ma, membentuk kalimat tanya. Oke, next. Nah, dalam belajar bahasa Mandarin, diusahakan untuk berbicara dengan menggunakan nada yang benar. Karena jika kita berbicara salah nada, bisa jadi salah arti juga. Contohnya yang pertama yaitu wo wen ni. Sekali lagi, wo wen ni. Kemudian contoh yang kedua yaitu wo wen ni. Wo wen ni. Nah, perhatikan pada contoh yang pertama. Wen menggunakan nada keempat yang artinya adalah bertanya. Nah, wo artinya adalah saya. Kemudian wen artinya adalah bertanya pakai nada yang keempat. Kemudian ni artinya adalah kamu. Nah, sedangkan pada contoh yang kedua, wen menggunakan nada ketiga yang artinya adalah mencium. Wo artinya adalah saya, wen artinya adalah mencium, ni artinya adalah kamu. Jika kita ingin berbicara, saya ingin bertanya kepada kamu. Dalam bahasa Mandarin adalah wo wen ni. Wo wen ni. Tapi kalau kita salah nada, jadinya wo wen ni. Aku mencium kamu. Wo wen ni. Next. Selanjutnya yaitu ada greetings. Yang pertama, huan ying. Selamat datang. Huan ying. Huan ying. Selamat datang. Yang kedua, ni hao. Ni hao. Halo. Selanjutnya, chao shang hao. Chao shang hao atau shang wu hao. Shang wu hao artinya selamat pagi. Selanjutnya, chong wu hao. Chong wu hao. Chong wu hao. Selamat siang. Xia wu hao. Xia wu hao. Selamat sore. Wan shang hao. Wan shang hao. Selamat malam. Hao che. Hao che. Selamat makan. Hen kao xing ren ni. Hen kao xing ren ni. Senang bertemu denganmu. Selanjutnya, cai jian. Cai jian. Selamat tinggal. Cai jian. Selamat tinggal. Nah, yang terakhir yaitu xie xie. Xie xie. Terima kasih. Xie xie. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu ada kosakata. Yang pertama, ni hao. Halo. Ni hao. Nah, kata ni hao ini adalah bentuk informal. Jadi bisa digunakan untuk menyapa sesama teman. Kemudian yang kedua, nin hao. Nin hao artinya sama halo, tetapi penggunaannya yaitu kepada orang yang lebih tua. Jadi apabila kita ingin menyapa orang yang lebih tua, maka kita menggunakan nin hao. Kemudian selanjutnya yaitu ni men hao. Ni men hao. Artinya sama juga halo, tapi penggunaannya yaitu untuk orang lebih dari satu. Nah, selanjutnya yaitu ta jia hao. Ta jia hao. Artinya juga sama halo, tetapi digunakan untuk banyak orang. Apabila ada banyak orang di situ, kemudian kita ingin menyapa, kita bisa menggunakan ta jia hao. Nah,
Selanjutnya yaitu wo, artinya saya. Wo, saya. Kemudian te. Te itu adalah partikel kepunyaan. Selanjutnya she adalah mingzi, nama. Jiao, panggil. Jiao, panggil. Ini Indonesia. Ren, orang. Ren, xian cai, sekarang. Xian cai, sekarang. Chu cai, tinggal. Chu cai, tinggal. Ya Ciata, Jakarta. Bekasi, Bekasi. Tanggelang, Tangerang. Kemudian sangat. Kaohsiung, senang. Kaohsiung. Kemudian renshe, kenal. Renshe. Ni, kamu. Nimen, kalian. Kemudian lao she hao, jika kita ingin menyapa tetapi kepada guru kita, yaitu lao she hao. Kemudian selanjutnya tong sui men hao, halo, jika kita ingin menyapa kepada kawan kelas kita. Tong sui men hao. Selanjutnya yaitu ada conversation. Nah, di sini ada percakapan antara Lao She sama Sui Xiang. Lao She itu kan guru, Sui Xiang itu siswa. Nah, di sini ada ungkapan greetings, yaitu Ni men hao atau Ta jie hao. Ni men hao, Ta jie hao, artinya halo semua. Nah, yang pertama Lao She berkata Ni hao, artinya halo. Kemudian siswanya menjawab atau Sui Xiang-nya menjawab Ni hao, halo. Ni hao, halo. Atau si siswa bisa berkata Lao she hao. Kemudian Lao she bertanya Ni jiao shen me mingzi, siapa namamu? Kemudian siswanya menjawab Wo she Nur Halimah, nama saya adalah Nur Halimah. Wo jiao Nui, panggil saya Nui. Kemudian Lao she-nya bertanya lagi Ni tuota, berapa umur kamu? Kemudian Sui Xiang-nya menjawab Wo shui, umur saya 20 tahun. Wo shui, umur saya 20 tahun. Bahasa Mandarinnya 20 yaitu she. Di sini juga ada vocab. Yang pertama itu ada wo yang berarti saya. Yang kedua ni yang berarti kamu. Yang ketiga ta, dia laki-laki. Yang keempat juga ada ta, tetapi artinya dia perempuan. Bedanya apa? Bedanya ada di Hanzi atau tulisan Mandarinnya. Kemudian yang kelima ada woman, kami. Kemudian ada nimen, kalian. Tamen, mereka laki-laki. Tamen, mereka perempuan. Nah, di sini juga ada perbedaannya ya, penulisan Hanzi-nya. Oke, lanjut lagi ke percakapannya. Lao She bertanya, Ni jia you qi kou ren, tamen she xie? Ni jia you qi kou ren, keluarga kamu ada berapa? Tamen she xie, mereka siapa aja? Kemudian Sui Xiang-nya menjawab, Wo jia you liu kou ren. Wo jia you liu kou ren, keluarga saya ada 6 orang. Tamen she papa, mama, keke, erke, cici, hai you wo. Tamen she papa, mereka adalah papa, mama,
mama, keke, kakak laki-laki, kecece, dua kakak perempuan, hai yo wo, masih ada saya. Kemudian lausenya bertanya lagi, ni kong na lilai, ni kong na lilai, kamu datang dari mana? Kemudian Shueshengnya menjawab, wo kong pei jing lai, wo kong pei jing lai, saya datang dari Beijing. Kemudian lausenya berkata, han kau xingren seni, han kau xingren seni, senang bertemu denganmu. Shueshengnya menjawab, han kau xingren seni, senang bertemu denganmu. Han kau xingren seni. Kemudian di sini ada teks, saya baca terlebih dahulu. Ni hao, ni men hao, wo she Dina Fadilah, wo jiao Dina, wo jinian 19岁，我是印尼人，我出生Cilegon，我现在住在Cilegon，很高兴认识你。Oke, saya baca lagi. Sekarang pelan-pelan. Ni hao, ni men hao, 我是 Dina Fadilah，我是 Dina Fadilah，我叫 Dina，我叫 Dina，我今年19岁，我今年19岁，我是印尼人，我是印尼人，我出生Cilegon，我出生Cilegon，我现在住在Cilegon，我现在住在Cilegon，很高兴认识你，很高兴认识你。Nah, di sini artinya yaitu Ni hao, halo, ni men hao, halo, wo she, nama saya adalah Dina Fadilah, wo jiao, saya dipanggil Dina, wo jiao Dina, saya dipanggil Dina, atau panggilan saya Dina. Wo jinian, tahun ini saya, wo kan saya, jinian tahun ini, wo jinian tahun ini saya 19岁19岁 19 tahun. Jadi maksudnya yaitu tahun ini saya umurnya 19 tahun. Wo jinian 19岁. Wo saya jinian tahun ini 19 岁 itu tahun. Kemudian wo she ini ren. Wo she saya adalah ini ren. Ini Indonesia, ren orang. Jadi maksudnya yaitu saya orang Indonesia. Wo she ini ren. Kemudian wo chusheng Cilegon. Wo saya chusheng itu lahir Cilegon, Cilegon. Wo chusheng Cilegon. Saya lahir di Cilegon. Wo xiancai chucai Cilegon. Wo itu kan saya. Xiancai sekarang, chucai tinggal Cilegon. Jadi maksudnya yaitu saya sekarang tinggal di Cilegon. Wo xiancai chucai Cilegon. Kemudian han kau xingren seni, senang bertemu denganmu. Nah, kosakata yang ada di teks ini yaitu jinian, tahun ini, secio 19 sui, tahun, chusheng, lahir, shepa 18, sheci 17. Nah, teman-teman bisa menggunakan teks ini untuk perkenalan teman-teman menggunakan bahasa Mandarin. Tinggal diganti nama, kemudian umur, tempat lahir, terus sekarang tinggal di mana. Jadi, teman-teman bisa menggunakan teks ini untuk perkenalan bahasa Mandarin. Nah, jika umur teman-teman itu 18 tahun, di situ juga saya udah mencantumkan bahasa Mandarinnya dari 18, yaitu shepa. Kalau 17, sheci. Oke, pembahasan materi kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢，很高兴认识你。